Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان حضرة قدر ربنا سبحان قدر الجيلاني وإمة الأرض قدرهم سبحان حضرة جميع القرآن من هذا القرآن يتجاوز ورسولنا ما حولها سبحان حضرة حبيب وقدر سبحان حبيب الرحمن رسول قدس الله سرورهم من درجات رسالتهم سبحان حضرة جميع المؤسسين المسجد والتقوى والمدرسة الشيخ الإسلامية والبنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة العلمية والدين والمعهد الشبان والمعهد البحرية والمرجع بالقرآن والمدرسة والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والعاقفين والمسؤولين الذين يسمعون بالإيمان سبحان حضرة سبحان حضرة جميع أمة القرى ورود مدرك مجمع بكر القرآن وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بكر الآن وزن سيدنا الشيخ محمد رنا من قدس الله سر الله درجات سردهم سبحان حضرة إلى روحي الشيخ منزل الشيخ رحمة وسلم سردهم سبحان حضرة إلى روحي المؤلف هذا الكتاب أسوأ بعد شيخنا ومين Syekh Muhammad bin Umar Nabi Al-Jawi wa Asli Mufid Sisratihim Subhanahu hadratin arwahim wa hadaran dan majlis wa zan abaina wa ummatina jaddatina jaddatina wa masyayikhina syahdillahi lana wa lahum al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثانية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه Salasun la tudraku bisalasin wa hiya al-ghina bil muna wasyababu bil khadabi was-sihhatu bil adwiyati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua yaitu berupa kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalia kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat. Dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya
lebih-lebih syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita telah menginjak yaitu bab yang kedua, yang mana bab kedua ini terdiri dari 55 mau'idhah atau 55 maqalah. Dan bab yang kedua ini ialah setiap maqalahnya terdapat 3 perkara. Terdapat 3 perkara. Kalau yang bab yang pertama kemarin ialah 2 perkara. Nah, bab yang pertama yang kemarin ialah yaitu mengeluh susah duniawi, merendah diri kepada orang yang kaya. Maksudnya yaitu waman asbaha, barang siapa di pagi hari, aituhuli fis sobah, yang dimaksud ketika memasuki waktu pagi, li umurid dunya khazinan, untuk perkara dunia orang tersebut itu susah, mengeluh, ya Allah, bahasa itu namanya orang mengeluh, orang susah. Faqad asbah sakhitan 'ala Allah, maka orang tersebut yaitu membuat murka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna yang dimaksud ialah man khazana ala umuri dunya, man hazana ala umuri dunya faqad ghadaballahu alaihi, li'annahu lam yarda biqada'illah, yaitu barang siapa yang mengeluh susah, pagi-pagi sudah susah, mengeluh tentang perkara dunia, maka orang tersebut membuat Allah marah. Dikarenakan apa? Orang tersebut lam yardo biqada'illah, tidak ridho dengan kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas bala yang diturunkan kepadanya. Ya Allah, awakku kok lorong ini, ora iso nyambut gawe, ora iso nyambut gawe, ora mangan. Nah, ini yang kurang pas. Kita bisa makan itu bukan karena hasil jerih payah keringat kita, itu semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa nak ora obah ora mangan, nak ora kerja ora entuk rezeki, itu salah kaprah. Seakan-akan kita mendapatkan rezeki dari kita kerja, dari jerih payah kita. Tidak. Contoh, orang tidak kerja, tidak bergerak sekalipun dapat makan. Nah, kok bisa, Kak? Iya, orang sakit yang di rumah sakit itu nggak kerja, nggak gerak, ya dapat makan. Jadi rezeki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kerja itu bagian dari ikhtiar, akan tetapi rezeki ini bukan dari hasil ikhtiar kita, akan tetapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang bersedih tersebut walam yu'min biqudrati, walam yu'min biqadari, tidak beriman atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, dikarenakan setiap sesuatu yang terjadi di dunia ini fahuwa biqada'illah wa qadarihi,
semua yang terjadi di muka bumi ini atas ketentuan Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak karena pengaruh manusia. Jenengan nanam cabai sukses, nanam tomat sukses, itu bukan karena ikhtiar jenengan, itu tidak. Nah, ikhtiar ini adalah sebagai manusia kita dianjurkan untuk ikhtiar, tapi tidak mempengaruhi hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau memang hasil ini mempengaruhi, ikhtiar ini mempengaruhi hasil, orang yang paling kaya ialah orang yang keluar di pagi hari, pulang di malam hari. Tetapi apa? Belum tentu orang yang keluar di pagi hari, pulang malam hari, hasilnya lebih banyak daripada orang yang kerja hanya dengan tanda tangan saja. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ikhtiar tidak mempengaruhi hasil. Kalau memang dibilang orang itu bisa pengaruh dari ikhtiarnya, orang yang paling sehat adalah dokter. Karena apa? Dokter ini mempunyai resep, mempunyai obat yang bisa menyehatkan orang, membuat orang sehat katanya. Akan tetapi kenyataannya dokter juga banyak yang sakit. Jadi obat ini tidak menyembuhkan, akan tetapi menjadi perantara untuk sembuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam keterangan yang lain sudah pernah kita bahas, orang yang mengeluh di pagi hari, dia tidak ridho dengan Allah. Makanya Allah sempat yaitu mengancam kepada hambanya, kalau memang kamu tidak ridho dengan qada qadarku, silahkan cari Tuhan selain aku dan jangan tinggal di bumiku. Nah, terus sampai mangguning di sar jembatan bumi ini Gusti Allah. Mau hijrah ke planet Mars, itu juga masih ciptaannya Gusti Allah. Selanjutnya, waman tawaddu'a li ghaniyyin lighinahu faqad dhahaba sulusatini. Barang siapa yang tawadhu, yang hormat, li ghaniyyin kepada orang yang kaya, lighinahu dikarenakan kekayaannya, faqad dhahaba sulusatini, maka hilanglah sepertiga imannya. Ai li anna syari'ata ayyakuna ta'dhimun nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi duna ta'dhimi li ajli mal. Fa inna man akramal mal ahana ilmi wassalah. Jadi barang siapa yang dia hormat kepada orang kaya, hormat kepada pangkatnya, jabatannya, nunduk-nunduk kalau bertemu, bahkan nyucuk tangane, maka akan hilang sepertiga imannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dikarenakan dalam syariat untuk mengagungkan manusia, untuk hormat kepada manusia, itu dikarenakan ilmunya, dikarenakan kebaikannya, bukan karena harta bendanya. Dan barang siapa yang memuliakan harta benda, ahanal ilmi wassalah, maka akan merusak ilmu dan kebaikan. Makanya sebagian itu ada saudara kita, Ustadz kalau belum haji itu tidak terhormat. Kalau sudah haji segala-galanya, salah itu. Bahkan mungkin duduknya di luar saja. Kalau sudah haji di dalam, nah ini yang tradisi kurang
keras. Padahal haji tersebut kadang ada, saya punya teman haji itu bisnisnya naudzubillah jual minuman keras. Masih ingat yang di Jakarta itu yang ditutup itu punyanya haji itu apa Kalijodo. Nah itu punyanya haji. Nah itu yang Tunggalin Doli itu yang masih dengan Doli ya Kalijodo ya. Itu juga bisnisnya haji. Nah, jadi ini haji bukan segala-galanya. Jangan salah mengartikan. Jadi seperti itu. Biasa-biasa ya. Mau saya bawa bupati ya tak turokno ning garasi omah. Bupati ini tak kasih tidur di garasi rumah waktu di Sentani itu. Oh, podo menungso ini masih nunduk-nunduk. Jadi seperti itu. Ketika orang memuliakan karena harta bendanya, maka rusaklah ilmu dan kebaikan. Nah ini yang perlu diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah, adapun maqalah yang kedua, An Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salasun la tudrikuhu bisalasin. 3 perkara ini tidak akan didapatkan karena 3 perkara. Apa itu? La tudraku bisalasin. 3 perkara tidak akan didapatkan, dicapai dengan 3 perkara. Yang pertama al-ghina bil muna, yaitu sebuah kekayaan yang didapatkan. Al-ghina bil muna, kekayaan tidak akan tercapai dengan lamunan. Lamun ya Allah, sugih ya Allah, sugih. Tapi ngelamun dok, tidak akan tercapai. Ya kan pernah ada cerita, kiai saya pernah cerita, ya Allah, kalau saya dapat uang 1 M, nanti akan saya sedekahkan semua. Nah kira-kira ketika 1 M disedekahkan semua itu uangnya habis atau masih? Habis nih. Loh nanti habis Pak. Loh kalau habis ya saya melamun lagi. Dapat uang 1 M, saya melamun, dapat uang 1 M, nanti saya sedekahkan semua. Lah nanti habis ya saya melamun lagi. Itu hasil lamunan no. Jadi seperti itu. Maka tidak akan tercapai sebuah kesuksesan, kekayaan dengan melamun. Wasyababu bil khadabi, dan kemudaan atau muda tidak akan tercapai dengan rambut semiran. Semir ya nak seputih kayak Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Ada saudara kita menyalon presiden, harus kita dukung. Bagaimana Pak Ganjar? Aman kan? Aman toh. Selanjutnya wasihatu bil adwiyah, lah ini tadi. Dan sehat tidak tercapai dengan obat-obatan. Maksudnya dari makalah yang kedua ini 3 perkara yang tidak dapat dicapai dengan 3 perkara. Kekayaan tidak akan berhasil dengan angan-angan, akan tetapi dengan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya di samping kita ikhtiar, kita juga pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar ini bagian dari usaha manusia, akan tetapi semua sudah ada bagiannya. Sedangkan kemudahan tidak dapat diperoleh dengan menyemir rambut. Biarpun umurnya sudah 60 tahun, kalau disemir rambutnya ya tetap
masih kelihatan anak-anak umur 60 tahun. Anak-anak umur 60 tahun. Anak-anak umur 60 tahun belum bisa baca Al-Quran, masih anak-anak umur 60 tahun. Yang terakhir ialah kesehatan tidak bisa diperoleh dengan obat-obatan, tetapi dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya sakit, ketika kita berobat, ini bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha manusia agar supaya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu diingat bahwasannya yang menyembuhkan bukanlah obat tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini bahwasannya yang menyembuhkan obat ini itu hukumnya syirik. Dan terus di mana Gusti Allah? Sama halnya seorang petani, wes aku nak gak obat itu ya guys nggak akan panen. Nah ini loh perlu nih kita ngaji. Wah saya itu nanam tomat, kalau nggak tak obat ini guys nggak akan panen, hasilnya jelek. Nah, berarti ya pangeran obat itu. Alhamdulillah dengan wasilah obat ini, dengan saya minum obat, Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan bagus tanaman saya. Itu bagian dari ikhtiar. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk tajdidul iman, mengucapkan syahadat, baik itu sebelum sholat atau bahkan di dalam sholat, yaitu yang berupa tahiyat. Karena kadang kita tidak sadari bahwasanya dengan ucapan kita, dengan perilaku kita itu terkadang mengandung syirik, yaitu syirik khafi yang terkadang kita tidak sadari. Bukan syirik kopi, bukan khafi. Kayak kopi, wah aja ngombe kopi, wah ya repot. Jadi seperti itu. Semoga kita semua dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat, dan semoga ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina ashabi rasul ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa innal hamdalillahi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa 'amalan shalihan taqabbala warzuqna wa suburkan tayyiba. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa dhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu biha ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana umrat dunyal akhirah. Allahumma yassir lana wa ballighna ziyarah Makkah wa Madinah bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la dina hajal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
benar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.